yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia rahmat nikmat sehingga kita diberi kekuatan untuk berpuasa sampai waktu maghrib yang sebentar lagi akan masuk. Salawat bertakaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga sahabat Nabi yang seiring bahu seayu langkah selalu menjunjung, membantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Yang saya hormati Ustaz kita bersama dan para pengurus masjid, teristimewa kepada hadirin hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang moga-moga menjadi penerus agama ini, penerus bangsa ini, menjadi mudah-mudahan menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dalam dunia ini. Beliau mengemban suatu risalah, yakni untuk menyebarkan agama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana estafet keimanan ini dimulai daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga sampai pada saat ini yang tidak boleh terputus, yang mana di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad pernah terjadi kekosongan Nabi sehingga banyak terjadi penyelewengan agama. Mereka kehilangan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Apa yang dikatakan dengan iman? Iman ialah tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa taf'ilun bil arkan, yaitu membenarkan dengan hati, dengan sanubari, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Apa yang telah dibawa oleh Rasulullah itu merupakan benar. Wajib kita untuk beriman. Dan mentakrirkan, mengucapkan dengan lisan. Tidak memadai hanya sekedar dengan meyakini, tapi harus ada pengakuan agar diakui sebagai pemeluk agama Islam, agar diakui sebagai hamba Allah, agar diakui sebagai umat Rasulullah. Kemudian dibuktikan dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan. Salah satunya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini dia sifatnya naik turun. Terkadang dikala kita sedang semangat beribadah, iman kita tinggi betul, tapi kadang-kadang turun. Kenapa? Karena dengan sebab amalan. Warujihat, berkata oleh Imam Ibrahim, pengarang daripada Jawharah Tauhid, Imam Asqalani. Beliau berkata, warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atil insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qilala khulfun kadza qad nuqila. Iman itu dikuatkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan turunnya iman, futurnya iman karena disebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan iman itu dia tidak naik turun. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Iman itu sama. Tapi menurut pendapat kuat, iman naik turun. Maka cara untuk menguatkan iman ialah dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang mempunyai iman yang begitu kuat. Iman yang begitu luar biasa. Sehingga dikatakan mereka adalah raja para aulia. Iman yang dimiliki para sahabat tiada bandingannya kecuali para nabi dan rasul. Iman para sahabat iman yang begitu luar biasa. Diceritakan bahawa pada suatu ketika seorang sahabat diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Pada saat beliau berdakwah, beliau ditipu oleh orang yang ingin didakwahinya bersama dengan beberapa sahabat Nabi, kisaran 10 orang. Maka mereka pada saat itu dikepung dan dibunuh. Sehingga tersisalah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dasana. Pada saat itu beliau dibawa ke Mekah. Beliau diikat, kemudian dibawa ke Mekah. Setelah dibawa ke Mekah, akhirnya beliau ingin dibunuh. Sebelum itu Abu Sufyan, sebelum beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Zaid bin Dasana, "Wahai Zaid, sudikah sekiranya engkau pulang ke Madinah, bertemu dengan keluarga, duduk bersama keluarga engkau, sedangkan Muhammad saat ini menggantikan engkau? Mau atau tidak?" Tidak. Pada saat itu Zaid bin Dasana mengatakan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk suatu duri, sedangkan aku bergembira bersama keluargaku, sungguh aku tidak rela. Sehingga pada saat itu Zaid langsung dibunuh, dipenggal kepalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah iman daripada para sahabat Nabi. Sehingga wajib kita untuk mengikuti mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi ayyi iqtadaitum ihtadaitum." Jika kalian mengikuti sahabat, maka kalian mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ini mereka mempunyai banyak karakter. Ada sebahagian karakter sahabat taat betul kepada Allah taala. Dia tegas. Ada yang lemah lembut seperti Abu Bakar, ada yang tegas seperti Umar bin Khattab, ada yang pemalu seperti Utsman bin Affan, dan ada pula yang jenaka, lucu, pembawaannya dia komedi seperti Nuaiman. Pernah dengar Nuaiman? Nuaiman, salah seorang sahabat Rasul yang jenaka, yang apabila Rasul sedang dalam keadaan duka cita, dalam keadaan kurang gembira, melihat Nuaiman, Rasul langsung tersenyum, langsung bahagia, karena memang pembawaannya jenaka. Diceritakan dalam kitab Ibnu Majah, beliau menceritakan bahawa sesungguhnya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nuaiman pada suatu ketika itu, dia melihat seseorang penjual madu. Kemudian dia bertanya, "Wahai penjual madu, kenapa engkau?" "Wahai fulan," dia pada saat itu tidak mengenal Nuaiman, "aku hari ini telah menjual madu tapi tidak ada yang membeli. Ingin menjual madu tapi tidak ada yang membeli." Kemudian Nuaiman berkata, "Kesini, ikuti saya." Maka pada saat itu Nuaiman membawa kepada rumah Rasul, membawa si penjual madu ke rumah Rasul. Sampai di rumah Rasul, diambilnya madu, diketoknya rumah Rasul, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Dijawab, "Waalaikumsalam." Kemudian madu tersebut diberikan kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah mengira bahawa Nuaiman memberikan madu, sehingga Nabi
memanggil sahabatnya untuk mengonsumsi madu tersebut, menghabiskan madu tersebut. Dikala madu tersebut telah habis, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ini penjual madu, ini penjual muda, ini penjual madu, tolong engkau bayarkan." Begitulah sifat daripada Nuaiman. Pernah pula pada suatu ketika, Nuaiman ini diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam untuk berjualan. Dia pada saat itu diajak oleh Abu Bakar bersama seorang sahabat Nabi yang bernama Su'aib, dengan sahabat Nabi yang lupa saya namanya. Kemudian pada saat itu mereka berpergian ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, Abu Bakar bertanya kepada Nuaiman, "Nuaiman, kamu nanti duduk aja, jangan banyak kerjaan. Duduk aja, saya membawa kamu ke sini supaya untuk seseruan, untuk membuat saya hilang kepenatan, membuat saya tertawa, begitulah." Kemudian pada saat itu, dikala datangnya siang, Nuaiman kelaparan. Dia kelaparan. Maka dia pergi ke tempat penyimpanan makanan karena dia telah lapar. Kebetulan yang menjaga tempat makanan tadi ialah sahabat yang dibawa oleh Abu Bakar. Kemudian dia berkata, "Wahai sahabat Rasulullah, berikan aku makanan. Aku telah lapar." Kemudian si sahabat berkata, "Tidak, Abu Bakar mengamanahiku untuk menjaga makanan ini. Sedangkan saat ini Abu Bakar belum kembali, belum pulang. Wahai sahabat, jika engkau tidak memberi aku makanan, aku akan membuat masalah denganmu." Kemudian sahabat tersebut tetap bersikukuh untuk tidak memberikan makanan. Kemudian Nuaiman dia mencari akal, memutar otaknya bagaimana untuk mendapatkan makanan tersebut. Akhirnya dia pergi ke pasar. Sampai di pasar, dilihat ada penjual budak. Dia tanya, "Ini harga budak berapa?" Bisa 300 dirham, 500 dirham, ada 1000 dirham. Kemudian si Nuaiman berkata, "Di tempat saya mempunyai budak yang seharga 20 dirham. 20 dirham? Yang betul. Nggak ada budak 20 dirham. Dari mana budak 20 dirham? Iya, saya mempunyai budak 20 dirham. Jika anda ingin beli, ikuti saya." Kemudian Nuaiman tersebut membawa orang penjual budak di pasar untuk pergi ke tempat sahabat yang tadi enggan memberikan makanan. Maka kemudian si Nuaiman berkata, "Budak saya ini dia ulet dalam bekerja, rajin dalam bekerja, tapi satu aibnya, dia tidak mengakui bahwa dia adalah seorang budak." Maka pada saat itu terjadilah transaksi. Si Nuaiman mengambil uang 20 dirham. Sahabat yang tadi penjual makanan padahal dia orang merdeka, sahabat daripada Abu Bakar, dijualnya kepada si penjual budak tersebut. Kemudian orang yang membeli budak tadi datang mengambil sahabat daripada Nuaiman ini. Kemudian waktu dia ambilnya, dia bilang, jangan jadikan saya budak, saya ini orang mereka. Iya, kami sudah tahu bahwa ini aib kamu. Kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah seorang budak." Maka diberengkus sahabat tersebut sehingga dibawa ke pasar. Maka dikala datangnya kembalinya Abu Bakar, beliau bertanya, mana tadi sahabat tersebut? Sahabat tersebut sudah saya jual. Maka Abu Bakar ketawa. Akhirnya Abu Bakar pergi ke pasar untuk menebus daripada sahabat yang tadi telah dijualnya. Begitulah daripada salah satu contoh daripada sahabat Rasulullah. Sifat dari sahabat ini berbagai macam. Ada yang jenaka, ada yang rajin ibadah, ada yang tegas, ada yang pemalu. Karakternya berbeda-beda. Sehingga begitulah Rasulullah SAW dalam menghadapi umatnya.
Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.